Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami datang kembali menghadap-Mu ya Bapa Maha Tinggi. Kami mau mengucapkan syukur atas penyertaan luar biasa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bisa masuk di hari baru ini hanya karena kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami ingin memuliakan Engkau melalui setiap tindakan kami. Kami membutuhkan firman-Mu. Kami mau membaca dan merenungkannya. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, agar kami benar-benar memahami maksud-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 65 ayat 5. Saya akan membacakannya untuk kita. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Saudara-saudari yang terkasih, judul renungan bagi kita pada pagi hari ini adalah dipilih untuk menikmati kebaikan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rasa puas dan kenyang di dalam menikmati semua hidangan ketika disajikan di hadapannya adalah harapan semua orang. Ditambah kalau menu yang disajikan benar-benar menggoda dan enak sekali. Saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata bagaimana rasanya. Apalagi menu yang baru disajikan itu hanya untuk kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata rasa kenyang dan puas tidak hanya di dalam menikmati makanan, tapi lebih pada sifat Allah yang demikian terlalu baik bagi kita. Bagi kita yang telah menjadi umat pilihannya, yang telah ditentukannya untuk menikmati kebaikannya. Berarti ada juga orang yang tidak dipilih dong. Kalau begitu, ya pasti dong. Tidak semua orang ikut gelanggang pertandingan dan tidak semua orang mendapat juara. Begitu juga dalam menikmati kasih Allah yang kekal. Tidak semua orang merasakan dan dikenyangkan. Hanya bagi mereka yang percaya di dalam namanya. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur untuk menjadi umat pilihan Allah yang telah dipilih dan ditentukannya dari semula. Di Efesus pasal 1 ayat 4-5 berkata, "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya." Dikenyangkan dan dipuaskan adalah harapan semua orang di dunia ini. Manusia tidak pernah berpikir dan mengharapkan untuk dibuat lapar, dibuat kekurangan, dan dibuat tidak merasakan hal yang baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berada di dalam ruang lingkup kebaikan Allah jika kita benar-benar percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Maha Baik, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, yang siap menyediakan segala yang kita perlukan. Saat ini Dia datang kepada kita untuk menikmati kebaikannya, asalkan kita mau dan menerima Dia ketika Dia hendak membuka pintu hati kita. Firman Tuhan berkata di Wahyu pasal 3 ayat 20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Mari menikmati kebaikan Allah di dalam Yesus Kristus dengan membuka hati, dengan percaya kepadanya, dan siap meninggalkan segala kotoran hidup, sehingga pada akhirnya kita pasti terpilih salah satu manusia yang menikmati kebaikannya. Di Ulangan pasal 30 ayat 9-10, firman Tuhan berkata, "Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu,
seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikianlah renungan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa akan firman-Mu yang barusan saja kami dengar. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang spesial dan istimewa karena kami adalah umat pilihan Tuhan. Dan sebagai orang yang Engkau pilih akan dikenyangkan oleh kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memperkenankan kami menikmati kasih-Mu. Berkatilah kami juga untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Mungkin masih banyak di antara kami yang belum memahami sebagai umat pilihan-Mu. Untuk itu kami mohon kepadamu, lawatlah seluruh umat-Mu, sentuh dan kuatkan hati mereka untuk sungguh-sungguh mencari Engkau di setiap pergumulan hidup yang dihadapi, dan selalu ingat untuk mengucap syukur atas berkat yang boleh diterima, agar kiranya kami hidup benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Seluruh pimpinan gereja dan hamba Tuhan yang setia mengabarkan Injil kebenaran-Mu, berkatilah selalu hidup mereka. Pakai terus mereka menjadi tangan kanan Tuhan. Biarlah damai sejahtera terjadi di dalam kehidupan kami pribadi, sebagai umat Tuhan dan sebagai warga negara di bumi yang Engkau karuniakan ini. Terpujilah nama-Mu. Terimalah doa kami ya Bapa. Doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.